Om Swastiastu, Om Abignamastu, Namasidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara dimanapun berada, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Pagi ini ide mau ngobrol pintar, ngajak ngobrol pintar bersama semeton tentang Sapta Timira. Nah, kenapa milih Sapta Timira ini? Karena kayaknya asik ya. Nah, Sapta Timira ini merupakan 7 bentuk kegelapan dalam batin kita ini. Nah, itu Sapta Timira. Nah, sebeton itu 7 bentuk kegelapan batin yang menutupi cahaya suci Atman ini dalam diri kita ya. Itu dalam Sruti disebutkan bahwa Brahman adalah cahaya abadi. Nah, atau yang kita sebut dengan Jyotir. Tetapi cahaya itu sering terhalang oleh kabut ya, nafsu dan kebodohan batin. Nah, pada ngobrol pintar kali ini, pada ngopi kali ini, ide mengajak semeton Bhakta Hindu Nusantara untuk sama-sama menyadari, mengenali dan menembus ya, maksudnya menembus 7 kabut ya. 7 kabut itu agar sinar kesadaran kembali memancar terang di dalam batin kita. Nah, mari kita coba lihat, kita review bagaimana Sruti sangat mendukung gitu ya. Nah, itu bagaimana Sruti sangat mendukung. Nah, di dalam kata Upanishad ya, disebutkan karena cahaya Brahman itulah segala sesuatu bersinar. Tanpanya tidak ada yang bersinar. Jadi cahaya Brahman itulah yang menyebabkan bersinar. Tam ewa bantam anubati sarwam tasya basa sarwam idam wibati. Nah, itu artinya apa? Atman itu bersinar selamanya, tetapi kegelapan batin menutupinya seperti awan menutupi matahari. Nah, itu analoginya itu. Nah, Sruti tidak menyebut 7 kegelapan yang ada, yaitu secara langsung tidak menyebutkan 7. Namun di dalam Sruti itu menyinggung kualitas batin ya. Kualitas batin yang menutup pengetahuan sejati, yang kemudian dijabarkan dalam lontar-lontar Nusantara kita, yang menjadi SOP ya dalam bertata laku di Nusantara, atau kita sebut Dreste Bali. Jadi berdasarkan lontar. Di dalam Weda Sruti itu tidak menyebutkan ada 7 itu Sapta Timira. Nah, tapi ia hanya menyebutkan apa? Dia menyebutkan suatu kualitas batin saja. Dia menyebutkan kualitas batinnya yang menutupi pengetahuan. Kalau di lontar disebutkan bahwa di dalam lontar itu ada menjadi Sapta Timira yang menutupi batin tersebut. Nah, kita lihat dalam Sapta Timira dalam lontar misalnya. Lontar apa saja yang membahas betul tentang Sapta Timira. Ini penting kita tahu karena lontar merupakan SOP dari tata laksana Hindu di Nusantara. Nah, salah satunya ada lontar tutur buana jenana. Nah, dikatakan Sapta Timira ring sarire ya, loba, kroda, moha, moda, matsarya, asuya, dan damba. Nah, 7 kegelapan ini ya, 7 kegelapan batin dalam diri kita ini adalah keserakahan, kemarahan, kemudian kebingungan, kesombongan, iri, cemburu, dan kepura-puraan.
Itu dikatakan dalam lontar tutur buana jenana. Kemudian dalam lontar Dharma Pamacul misalnya, yaning rahayu kawangun ring manah tanhana temira ring suksma. Lontar menuntun ya untuk mengusir 7 kegelapan ini. Nah, jadi katanya bila kebajikan tumbuh dalam pikiran seperti itu, maka kegelapan tidak dapat menyentuh jiwa. Nah, seperti itu. Jadi itu lontar-lontar ini menuntun kita ya semeton dalam pikiran kita ya untuk mengusir gitu ya. 7 kegelapan merupakan bukan dengan kekerasan mengusirnya, tetapi dengan apa semeton? Dengan pengetahuan ya, dengan tapa dan dengan kasih. Pengetahuan, tapa, kasih. Gitu. Nah, bagaimana 7 bentuk timira dan penyembuhannya? Nah, ini yang penting ada timiranya, bagaimana nyembuhinnya? Karena itu sudah katanya manusiawi, sudah ada sombong, loba, kama, dama, iri hati. Itu sudah manusiawi ya. Tapi ada penyembuhannya. Artinya bagaimana memanage sabta timira itu dalam hati. Sama dengan kalau ilmu jiwa ya, ilmu jiwa itu ada namanya coping mechanism. Nah, proses adaptasinya biar cepat tuh gimana. Jadi diarahkan positif. Seperti itu ya. Nah, misalnya sabta timiranya loba. Nah, loba ini ciri-cirinya apa? Itu tak pernah puas. Loba ini tidak pernah puas, serakah lah ya, serakah. Nah, bagaimana jalan dharma untuk mengatasinya? Nah, jalan dharma untuk mengatasinya adalah kita berlatih untuk berdana punya supaya kita tidak serakah. Latihlah dana punya. Nah, kemudian rasakan dalam hidup kita cukup. Kita merasa cukup. Gitu. Itu untuk melatih ya. Latih berdana punya dan latihlah kita merasa cukup. Nah, kemudian kroda. Kroda ini api emosi dalam diri. Kalau dipancing dikit, disulut dikit, cup, marah lah ya, cepat marah. Itu kroda. Nah, baru dengar disentil dikit di dalam komen medsos, cepat marah. Kayak bensin disiram ya, ada api dikit cup, langsung nyambar. Nah, seperti itu kroda. Nah, bagaimana menuntunnya supaya menjadi ada di jalan dharma. Nah, kemarahan ini bisa dilatih ya, dilatih dengan kesabaran ya, ksama. Kemudian kesabaran dilatih, kita belajar hari-harinya bermeditasi supaya tertata batin ini ya. Kemudian latihan pranayama ya, prana ya dalam meditasi tersebut. Seperti itu. Itu untuk memanage kroda. Bagaimana kita bisa memanage moha sekarang? Moha ya, moha ini hilang arah spiritual, atau kita bisa bilang bingung ya. Kita bisa bingung dia. Nah, hilang arah spiritual ini dapat dituntun melalui latihan jenana. Ya, latihan jenana, pengetahuan. Nah, salah satunya ini cerita. Ide sebelumnya belum memahami tentang sesuatu. Tetapi ketika ada kemajuan teknologi, kita belajar melalui IT ya, teknologi ini kita bisa membuka seruti dari balik layar, kita bisa mempelajarinya. Jadi akan tercerahkan. Jadi tingkatkan jenana kita, ya, tingkatkan jenana pengetahuan seruti kita. Kemudian sombong atau mada, ya, kita akan selalu merasa lebih tinggi, ya. Kita akan pasti merasakan, apalagi kita pejabat gitu ya. Kalau datang pasti merasa lebih tinggi. Jarang yang merasa lebih rendah, gitu, atau sama sejajar. Kita akan merasa lebih tinggi, ngomongnya pun lebih tinggi tingkatannya kadang.
tidak mau dikalahkan. Nah, itu namanya mada, sombong, merasa lebih tinggi. Bagaimana melatihnya, memanagenya supaya mada ini bisa di jalan dharma. Nah, kita harus sering latihan merendah diri. Ya, bukan kita merasa rendah diri, tapi kita melatih kerendahan hati kita dan kesederhanaan. Kita latih, yaitu dengan jalan latih sauca. Nah, itu sauca. Kita melatih ya. Melatih kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya, mungkin dalam hal berbicara tidak boleh kita berbicara tinggi, ya belajar. Mungkin dalam hal berpakaian memang kita mampu membeli semua pakaian yang mahal, tetapi untuk bertemu dengan bakta sesama ya manusia, misalnya di kampung, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, kita merendah hati ngobrolnya seperti itu. Ini ya yang harus kita manage mada ini. Kemudian Sapta Timira berikutnya adalah Matsarya. Nah, Matsarya ini ciri-cirinya sering sakit hati. Nah, apalagi melihat keberhasilan orang. Jadi dia yang sakit hati malahan. Nah, ini iri lah, bisa dibilang iri. Nah, ketika iri untuk cepat berupaya dengan baik mungkin bagus ya. Nah, itulah memanage namanya. Bagaimana kita memanage iri ini dengan baik di jalan dharma misalnya. Nah, kita harus berlatih juga di sini. Nah, bagaimana supaya tidak iri, kita kegembiraan atas kebahagiaan orang lain itu ya, kita ikut melatih bahwa kita senang ya, kita datang, oh saya senang, selamat ya. Nah, bagaimana triknya? Itu namanya latihan mudita. Ya, latih mudita, kegembiraan atas kebahagiaan orang lain. Kita harus ikut gembira. Jangan malah tidak suka ya. Gitu. Ketika orang lain berhasil, ya atmannya bagian dari atman kita. Kita bersyukur. Kita bersukacita atas itu. Ya, itu untuk memanage Matsarya. Sapta Timira berikutnya adalah Asuya. Nah, Asuya adalah takut kehilangan cinta atau pujian. Takut nggak dipuji lagi gitu. Artinya cemburu ya, cemburu. Nah, takut tidak dipuji lagi atau cemburu. Bagaimana memanage Sapta Timira ini di jalan dharma? Kita harus sering melatih bakti, cinta yang universal. Ya, kita melatih bakti, cinta yang universal. Kemudian yang terakhir, Sapta Timira yang terakhir adalah Damba. Damba itu ciri-cirinya tampil suci tanpa kesadaran, tapi dia berpakaian suci ya, seolah-olah agamis gitu ya, tapi tidak berkesadaran. Apa bahasa lainnya? Itu kepura-puraan. Ya, itu kepura-puraan. Bagaimana memanagenya? Kita sering melatih tentang berbicara jujur. Jujur dalam batin, kejujuran batin. Kita berlatih yang disebut dengan satya. Ya. Nah, itulah Sapta Timira. Bukan untuk dibenci, ya, tetapi untuk disadari dan ditransformasikan di jalan dharma. Ya. Ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak baik. Ya, Sapta Timira contohnya bukan untuk dibenci, tetapi untuk disadari dan ditransformasikan. Seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Bagaimana penerapan Sapta Timira di dalam kehidupan modern ini misalnya. Ya. Nah, di zaman modern Sapta Timira hadir biasanya dalam bentuk baru semeton. Misalnya loba. Loba ini dalam bentuk konsumerisme. Kita menjadi konsumer aja. Ya, jadi konsumsi. Ya, jadi tidak bisa produktif. Jadi kita konsumtif lah ya. Itu loba. Ya. Kemudian kroda. Kroda di dalam dunia modern ini bisa dalam bentuk apa? Kita lihat itu biasanya dalam bentuk komentar kebencian digital. Ya. Bisa menulis komen, kita berngopi ngobrol pintar, mungkin dalam
komennya pret, nah gitu mungkin kan, atau dia komentarnya yang negatif ya kita pandang. Nah itu contohnya, itu diakui atau tidak, itu memang ciri-cirinya yang kita lihat dalam berkomentar, itu kroda. Kemudian moha misalnya, dalam dunia modern kita lihat dia akan tampak kehilangan ya arah hidupnya, itu moha. Kemudian mada, mada kita lihat dalam dunia modern dalam kesombongan akademik, yang sarjana, yang merasa pinter, kemudian yang merasa kampusnya berqualified, jadi alumninya tidak mau bergabung dengan alumni lain, ya biasanya begitu ya, merendahkan alumni lain, apalagi yang negeri ya, yang famous ya, merendahkan yang swasta, tidak baik begini, itu tampak ya. Mada ini tampak di dalam akademik biasanya. Wah dia bergelar ini, gelarnya ngambil di sini loh. Wah seperti itu ya. Jadi itulah mada ya, kesombongan akademik. Kemudian matsarya, di dalam dunia modern kita bisa lihat di mana? Kita lihat adanya iri, orang yang iri terhadap kesuksesan orang lain. Itu matsarya. Kemudian asuya, asuya biasanya kita lihat dalam adanya kecemburuan sosial ya, dia cemburu di dalam sosial, misalnya dia bersahabat dengan ini cemburu ya, seperti itu ya. Kemudian damba, damba kalau dalam dunia modern kita bisa lihat adanya kepalsuan spiritual, dia merasa mengikuti ini aliran ini, merasa pintar, menyebutkan makanan itu selalu jelek, selama Anda makan ini akan begini, Anda harus menyebutkan ini saja. Begitu ya, jadi seolah-olah satu keyakinannya itu benar gitu menurut dia. Tetapi apa benar dalam dunia ini hanya satu yang benar? Gitu kan? Ya, memang satu, Brahman. Tetapi Brahman itu kenapa menjadi terpecah? Seperti itu ya. Jadi itu ada kepalsuan spiritual. Dia merasa bisa, tetapi dia tidak mempelajari lebih dari itu ya. Berpakaiannya agamis, tetapi di dalamnya hanya pura-pura. Seperti itu. Nah, ngopi ini mengingatkan kita bahwa penyucian batin tidak cukup dengan sembahyang, tetapi disertai dengan kesadaran diri di dalam setiap semeton kita ya, bahwa dalam diri kita setiap interaksi sosial dan digital kita harus berkesadaran. Itu ya. Disertai dengan kesadaran. Kemudian cahaya penyadaran ini dalam Sruti ini bagaimana? Kita ngomong sadar diri. Nah, bagaimana menurut Sruti kesadaran, penyadaran ini? Nah, dalam Baradanyaka Upanishad, asatoma satgamaya, tamasoma jyotirgamaya. Nah, dari ketidakbenaran, bimbinglah aku menuju kebenaran. Dari kegelapan, bimbinglah aku menuju terang. Seperti itu. Inilah doa suci yang menjadi inti ngobrol pintar ini. Perjalanan dari Timira menuju Jyoti, yaitu cahaya Brahman. Nah, bagaimana penyembuhan batin melalui yatnya diri misalnya semeton. Nah, semeton Bhakta Hindu Nusantara dapat melakukan yatnya batin sederhana ya di rumah setiap pagi gitu ya. Ya, setiap hari gitu, duduk hening di hadapan api suci ya, dupe atau bahasa kita itu api itu disebut apa ya, kok saya lupa, api suci dalam sentir itu biasanya apa ya, kalau kita beriatnya itu biasanya selalu ada api, nanti dicolekin di sini gitu ya. Nah kita duduk hening di depan api atau dipa sambil mengucapkan Om Jyotir Aham Swaha, aku adalah cahaya bersinar. Om Jyotir Aham Swaha. Seperti itu. Kemudian renungkan satu sifat Timira dalam diri dan persembahkan kepada api kesadaran tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian akhiri dengan rasa syukur ya.
akhiri dengan rasa syukur dan berdoa untuk makhluk. Ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa bawantu sukinah. Gitu ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa bawantu sukinah. Nah, dengan latihan ini semeton, batin semeton Bhakta Hindu Nusantara akan perlahan menjadi terang. Ya. Ya, setiap hari dilakukan dan di dunia sekelilingnya ikut tercerahkan, menular berarti ya. Nah, semeton Bhakta Hindu Nusantara ya, dimanapun berada, Sapta Timira adalah 7 bayangan dalam diri. Mereka bukan musuh, melainkan guru yang menunjukkan di mana cahaya harus dinyalakan. Nah, ketika semeton Bhakta Hindu Nusantara mengenali satu demi satu dan menggantinya dalam dharma, maka Atman mulai memancar. Dan saat cahaya itu bersinar tanpa ragu, itulah saat semeton Bhakta Hindu Nusantara kita semua menjadi cermin dari Brahman itu sendiri. Nah, itulah semeton Bhakta Hindu Nusantara. Semoga ngopi ini bermanfaat ya. Ikuti terus ngopi berikutnya ya. Yang ide upayakan akan selalu membuat ngopi-ngopi lainnya ya. Kesempurnaan hanya milik ide Sang Hyang Widi Wasa, kekurangan adalah milik ide. Untuk itu berikan komentar yang positif dan mohon maaf. Suksema, Om Santi 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 Om. Rahayu.